Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim alal habibi ka khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim Ahad pagi Masjid Al-Murtadha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketua DKM kita, beliau Al-Ustadz Haji Dzulqarnain beserta asatidz yang lain, para kepengurusan DKM, kita doakan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dan istiqomah di dalam merawat, mengembangkan dan memajukan, mensyiarkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat jamaah sekalian, dengan wasilah istiqomah berjamaah di masjid, apalagi sholat subuh yang sangat besar pahalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, memberikan keberkahan, kehidupan dalam dunia untuk menggapai daripada keselamatan dan keberkahan dan juga kebahagiaan kehidupan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan pagi kali ini, minggu keempat, giliran kita akan mengkaji dan mengaji tentang fikih atau hukum-hukum Islam. Dan insya Allah pagi ini kita akan memulai dengan babul muamalat. Muamalat itu artinya pekerjaan-pekerjaan, bentuk-bentuk transaksi yang dihalalkan, yang dibolehkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mendapat keabsahan atau legitimasi daripada hukum Islam atau hukum syariat. Walaupun kita setiap hari tentunya kita semua pasti melakukan transaksi seperti jual beli atau mungkin yang lainnya, tapi dengan kita ngaji bab ini
akan lebih mantap, akan lebih tahu bagaimana sebenarnya transaksi yang benar, yang sah menurut agama Islam, agar apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi menjadi sesuatu yang halal ya, dan barokah untuk kehidupan kita. Karena kita orang Islam, maka Islam bukan hanya membahas tentang wudhu, tentang tata cara sholat, tentang cara ibadah haji ya, hablum minallah, atau tentang ibadah, tapi Islam juga membahas tentang muamalah. Muamalah itu interaksi antara kita dengan sesama manusia. Nah hadirin, terlebih dahulu mari kita bacakan Fatihah, kita hadiahkan kepada pengarangnya kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji dari kitab ini bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Al-Qadi Asy-Syaikh Abu Syuja'i Ahmad ibn al-Husain ibni Ahmad Al-Asfihani radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharani amin. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengkaji akad-akad ini bermacam-macam Bapak Ibu, yang sudah masyhur, yang sudah populer di mana-mana. Kitab fikih ketika mengkaji muamalah pasti mayoritas membahas tentang akad B atau jual beli. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Buyu'i wa Ghuriha. Kitab ini membahas tentang hukum-hukum jual beli, wa ghuriha, dan selainnya jual beli. Apa di antara transaksi-transaksi akad-akad selain daripada jual beli Ibu Bapak? Kakirodin atau minal muamalati, dari beberapa muamalah, dari beberapa pekerjaan. Jadi muamalah itu ya pekerjaan, pekerjaan yang akan menghasilkan sesuatu. Contohnya selain jual beli apa Ibu Bapak? Kakirodin, seperti akad kirod. Akad kirod dengan akad B itu beda. Kalau akad B itu kan jual beli, kita punya barang duit ditukar dengan motor, namanya kan kita beli, itu namanya jual beli. Atau kita punya duit karena kita butuh beras, duit kita ditukar dengan beras, namanya jual beli, akad B. Nah, akad atau transaksi dalam kehidupan sehari-hari ya, Islam sudah memetakan bermacam-macam muamalah, bermacam-macam transaksi. Namun mana yang sah, mendapat legitimasi hukum-hukum Islam yang sah menurut agama? Karena kita orang Islam ya, tata cara kita kehidupannya ya dengan Islam. Sama Ibu Bapak ya, kita selain bahas tentang akad atau tentang transaksi, kita dengan Allah sudah patuh lah, istilahnya suruh sholat, sholat, suruh puasa, puasa. Ini kan perintah Allah. Tapi Allah juga memerintahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya hubungan kita dengan Allah yang baik saja, tetapi hubungan sesama manusia. Kita pasti di mana-mana hidup punya tetangga. Bagaimana perilaku kita kepada tetangga kita supaya tetangga kita nggak sakit hati, tetangga kita nggak dirugikan, gitu kan Bapak Ibu?
Makanya kan nggak boleh kita bikin rumah, contohnya ya, kita bikin rumah, genteng kita airnya jatuh ke lahan atau tanah tetangga kita. Kalau tetangga kita nggak ridho, jelas itu tidak dibolehkan oleh agama, karena merugikan orang lain, menyakitkan orang lain. Ya kalau yang punya ridho, mengibrokan, membebaskan, silakan. Ini kan bukan sholat, bukan puasa, tapi kita harus menjaga ibu bapak. Nanti ada babnya sendiri. Ya, contoh lagi, bab nikah suami dan istri. Itu kan sebelum kita berinteraksi, bagaimana kewajiban, bagaimana kemudian hal yang mubah, itu kan ada akad nikah dulu. Maka kemudian apa kewajiban suami terhadap istri, bagaimana kewajiban istri kepada suami, itu diatur semua dalam Islam, dinilai oleh Allah, dan ada hubungannya dengan akhirat. Hadirin, apa contoh daripada selain akad jual beli di sini? Kakirodin, seperti kirod. Kirod itu kalau bahasa santrinya itu marobati. Bati itu keuntungan, keuntungannya diparo atau mungkin dibagi. Dalam bahasa kerennya, bahasa komoditas atau perilaku aktivitas komoditas, kirot itu artinya investasi. Contohnya bapak punya duit, punya modal. Nah terus modal bapak supaya berkembang, maka bapak serahin ke orang lain. Pak, tolong ini saya punya modal, bapak kelola, ibu kelola. Apa bentuknya? Bikin toko atau mungkin bikin usaha apalah gitu ya, bermacam-macam usaha bu, pak. Bapak punya modal, dikelola, nanti keuntungannya dibagi ya. Pembagiannya itu sesuai kesepakatan antara pemodal dengan pelaku atau pengelola modal itu. Itu namanya kirod. Selain jual beli, ada juga akad investasi ya. Kita punya modal dikelola sama orang lain, bukan kita yang lola. Itu juga dibahas dalam Islam. Syaratnya seperti apa biar boleh, biar sah, supaya hasilnya yang kita makan itu halal. Sah itu hubungannya dengan halal. Kalau nggak sah berarti ya nggak halal kita manfaatkan, begitu ibu bapak. Wasyirikatin, selain daripada jual beli, ada lagi yang namanya akad syirka. Contohnya syirka itu perseroan begitu, atau kerjasama. Saya dengan teman kita sama-sama punya modal, kita satuin modal kita, siapa yang akan mengelola? Sepakat. Jadi kalau syirka itu A dan B, saya dan antum sama-sama punya modal. Tapi kalau kirod, satunya pemodal, satunya pengelola. Jadi pemodal itu ya namanya investor gitu ya. Nah, investor ibu bapak. Nah, jadi semua itu diatur oleh agama, baik itu bisnis kecil-kecilan hingga besar ya, setingkat seperti usahanya negara dan sebagainya. Hadirin, kita mulai membahas akad yang pertama, yaitu akdul bai'i, akad jual beli bapak ibu, biar kita paham dari awal, dari dasar. Banyak sekali. Jadi isinya wa ghariha minal muamalat kakirodin wasyirkatin. Selain daripada muamalah jual beli bermacam-macam. Ada tadi investasi, ada perseroan kerjasama, ada yang namanya akad pemesanan barang, ada juga ada pergadaian, itu kan. Nanti bisa kita tahu seperti apa gade yang dibenarkan oleh agama. Pelan-pelan bapak ibu ya, karena akad-akad ini banyak. Kita pahami satu-satu dulu, satu macam biar kita benar-benar paham lah. Kita belajar bareng. Kalau nanti ada pertanyaan yang mungkin lebih kepada bab yang sudah kita bahas, biar temannya nggak bingung umpamanya begitu ya. Kalau ada kasus tertentu yang mungkin ada ta'aluk atau hubungannya dengan
bab yang kita bahas biar mungkin lebih sempurna atau lebih paham secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Fathul Qorib dikatakan ibu bapak, wal buyu'u jam'u bai'in. Kalimat al buyu' itu jamak daripada lafaz bai'un. Jadi buyu itu asalnya bai'un. Buyu itu jamak taksir. Yang sering saya ulang-ulang, jamak itu ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Itu orang yang kalau belajar nahwu pahamlah ya. Jadi jamak itu kan dari bentuk tunggal menjadi banyak. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu, kalau kita mengatakan saya, itu kan sendirian saya itu. Tapi kalau mengatakan kita dalam bahasa Indonesia, itu kan banyak. Bukan hanya saya, tapi bisa mewakili teman saya, tetangga saya, kerabat saya, kan gitu ya Bu, Pak. Namanya jamak. Nah, ini jamak taksir. Jamak taksir itu bentuk jamak yang menunjukkan banyak, di mana perubahan dari bentuk mufrad kepada bentuk jamak itu bentuk mufradnya tidak akan kelihatan karena ada penggantian huruf atau pembuangan huruf. Di situ kalimat bai'un hurufnya 3 Bapak Ibu, ba, ya, ain, menjadi buyu'un, berarti ada tambahan Ibu Bapak. Tambahannya apa di situ? Wawu, ya. Dari wazan bai'un fa'lun menjadi wazan fu'ulun, fa'lun fu'ulun. Kayak rojulun artinya laki-laki satu, berubah menjadi jamak taksir rijalun, ya kan? Jadi dari kata-kata rojulun fa'ulun menjadi fi'alun. Kalau bai'un maknanya jual beli satu bentuk, kalau buyu'un beberapa bentuk daripada jual beli. Kenapa di sini menggunakan buyu? Karena macam-macamnya jual beli itu banyak, bukan hanya satu macam saja Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wal bai'u lughatan, jual beli. Jadi bai'un itu maknanya jual beli Bapak Ibu, bahasa kitanya. Apa pengertian jual beli secara lugha? Secara lugha itu makna secara harfiah, makna secara bahasa. Lebih kerennya makna secara etimologi. Jadi jual beli secara umum, belum secara khusus menurut ahli syariat gitu Bapak Ibu. Apa itu? Muqabalatu syai'in bisyai'in, menukar sesuatu dengan sesuatu. Itu namanya jual beli Bapak Ibu. Jadi kalau pengertian secara umum ini belum membahas syarat, belum membahas hukum. Pokoknya yang namanya nuker barang dengan barang orang lain itu namanya jual beli. Ini makna secara umum, secara harfiah, secara bahasa. Contohnya Pak, Bapak punya beras 1 kintal, ditukar dengan beras tetangganya, ya umpamanya berasnya kalau kita beras apa contohnya, mereknya beras IR gitu ya, ditukar beras ketan gitu mamanya, tuker menukar, yaitu jual beli namanya. Kalau zaman dulu namanya apa itu istilahnya, ya istilahnya ya tukar menukar barang, ya barter. Ya, barter itu juga jual beli Bapak Ibu. Oke, ibu punya mukena ditukar dengan sarung atau kainnya orang lain, itu sudah termasuk jual beli. Tapi ini barter yang seperti ini belum sesuai dengan syariat. Artinya maksudnya itu apakah ini sah menurut agama? Belum tentu. Pokoknya kalau secara bahasa yang namanya tukar menukar barang, muqabalatu syai'in bisyai'in, tukar menukar barang, kita punya barang ditukar barangnya situ, namanya B atau jual beli Bapak Ibu. Ini umum, belum membahas
sah dan tidaknya. Hadirin hadirat, sekarang kalau ya menurut syariat bagaimana? Kita lanjut pembacaannya. Pada khola ma laisa bimalin kahomrin. Ya, kalau kita mengikuti pengertian secara umum, maka sesuatu itu yang bukan termasuk harta yang sah itu boleh, artinya masuk dalam pengertian seperti ini. Ulama menyontohkan begini Bapak Ibu, kita umpamanya punya beras ditukar dengan homer gitu. Ada bapak-bapak seneng minum minuman keras gitu karena udah kecanduan gitu kan, maka kita punya beras. Kan orang kadang kalau rokok aja udah kecanduan dibela-belain ya Pak ya kan gitu. Kita punya beras 2 kilo, biasanya kalau malam jam 9 dia minum homer, mabuk gitu ya. Beras kita ditukar sama homer gitu, itu juga termasuk jual beli. Tapi jual beli itu halal atau tidak, sah atau tidak menurut agama, begitu Bapak Ibu. Ini kan tadi masih membahas muqabalatus syai'in bisyai'in, menukar sesuatu ditukar dengan sesuatu. Kalau kita ngikuti pengertian ini, maka pada khola malaisa bimalin kahomrin, maka sesuatu yang bukan dianggap harta ketika ditukar, contohnya khomer itu nggak dianggap harta Pak. Tukar menukar, kita punya beras 2 kilo ditukar dengan khomer, itu termasuk muqabalatus syai'in bisyai'in, begitu. Ini belum bahas hukum, masih bahas tentang oh itu juga termasuk tukar menukar gitu ya. Dan itu juga B, jual beli. Soal halal atau haram, boleh atau tidak, sah atau batal, belum dibahas ya. Wa amma syar'an Bapak Ibu, sekarang bagaimana pengertian definisi jual beli menurut syariat? Jadi menurut syariat itu pengertiannya ulama ya, berdasarkan daripada yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Karena ulama itu kan Bapak Ibu membuat pengertian-pengertian, definisi-definisi, sekat-sekat hukum, itu sumbernya Quran dan hadis Bapak Ibu. Jadi kitab kuning itu ya tulisannya para ulama, tapi ulama tersebut rujukannya kepada Quran dan hadis. Loh, kenapa kita nggak langsung pakai Quran hadis saja Bapak Ibu? Kaku. Kalau kita mengamalkan ilmu agama hanya berpatokan totalitas hanya kepada Quran dan hadis tanpa ada unsur ijtihad, jadi ini adalah hasil ijtihad olahan para ulama, tapi ulamanya yang betul-betul nggak mengikuti hawa nafsu, paham terhadap Quran dan hadis. Orang Quran saja bisa paham isinya, tidak cukup kita hanya belajar pakai bahasa Arab aja Bapak Ibu. Untuk paham isinya Quran, ini ayat arahnya kemana, maksudnya seperti apa, harus paham yang namanya ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Di dalam ilmu-ilmu Al-Quran ada yang disebut asbabun nuzul. Ini ayat kok bunyinya begini, kalau dipahami secara letterlek apa adanya, kayak bertentangan. Sejarahnya seperti apa sih turunnya ayat ini? Namanya asbabun nuzul. Jadi Quran Allah menurunkan ayat itu berdasarkan konteksnya, kejadian pada saat itu seperti apa gitu. Sementara zaman selalu berubah. Dulu nggak ada speaker, dulu nggak ada HP, dulu zaman Nabi nggak ada mobil. Sekarang kok ada mobil, ada speaker, kan perubahan zaman, kemajuan teknologi. Kemajuan zaman harus bisa dijawab oleh Islam. Sementara Islam turun ayat belum ada HP, belum ada mobil, belum ada speaker, kan begitu Bapak Ibu. Maka kalau kita membid'ahkan sesuatu, ya hati-hati, jangan sembarang bid'ah haram, neraka, jangan, konteksnya berbeda, kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi begitu juga hadis. Hadis itu fungsinya adalah menjabarkan isinya Quran dari kalamnya Rasulullah. Makanya kalau yang namanya hadis itu ya penjabaran Al-Quran dari sisi kata-katanya Nabi,
Nabi diem dikatakan menetapkan, dan perilaku. Makanya Siti Aisyah istrinya Kanjeng Nabi, Bu, pernah ditanya oleh sahabat, wahai baginda istri Rasul, ya Siti Aisyah, seperti apa sih akhlaknya Rasulullah? Yang tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah kan pasti istrinya. Yang tahu perilakunya ya bapak, ya pasti istrinya. Tidurnya bangunnya jam berapa? Bapak kalau dibangunin susah apa sulit, Bu? Yang tahu kan ibu. Tetangga kan nggak tahu, gitu kan? Bapak ini kesukaan makannya apa? Pasti ibu yang tahu, karena istrinya yang mendampingi 24 jam. Nah, Siti Aisyah, Bu, Pak, ditanya oleh Rasulullah, wahai Siti Aisyah, ya, Ummul Mukminin, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Nah, Siti Aisyah menjawab, akhlakuhu Al-Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi, perilakunya Kanjeng Nabi ya Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan pengamalan daripada Al-Quran, Bapak Ibu. Namun karena Rasulullah juga hidup pada masa abad ke-7, sekarang udah abad 21, kan tentunya zaman berbeda, tradisi berbeda, teknologi berbeda. Maka Kanjeng Nabi pernah nanya sahabat, wahai sahabatku, bagaimana kalau kemudian kamu berdakwah di luar negara Arab dan kamu menjumpai kasus, menjumpai problem, di mana problem itu ya belum kamu jumpai dalam Al-Quran? Maka sahabat ini menjawab, kalau dalam Al-Quran gak saya temukan, wahai Nabi, saya cek apakah Nabi sudah pernah membolehkan atau tidak. Artinya hadis Nabi. Nabi menjawab, bagus, betul. Nah terus umpama kamu sudah nyari-nyari hadisnya saya, bagaimana? Maka kami berijtihad ya Rasul. Kami berijtihad. Ijtihad itu mendalami, memahami betul apa sih maunya Quran, apa sih maunya hadis. Artinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai hadis, begitu. Jadi oh begitu kata Nabi, bagus. Jadi ijtihad itu malah direstui, dibolehkan oleh Nabi, bahkan diperintahkan. Lahirlah yang namanya ijtihad. Kemudian ulama dari kurun sahabat, tabiin, tabiin dan sebagainya, ya, itu memproduksi yang namanya pengembangan ilmu pengetahuan yang sumbernya Quran, hadis, apalagi ketika Nabi sudah wafat. Karena yang bisa membunyikan Al-Quran kan ya manusia, bukan Al-Quran itu bunyi sendiri. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjut. Sekedar mengingatkan saja bahwa fikih adalah produk ulama, produk ijtihad, tetapi sumbernya Quran dan hadis yang semakna dengan hadis, supaya kita lebih gampang, Pak, ngamalin Islam. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu, kita bicara tentang umpamanya tata cara wudhu yang lengkap gitu. Apakah ayatnya ada? Ya nggak ada. Ayatnya itu cukup global, rinciannya ambil dari hadis. Yang hadis nggak ada, kemudian ya perilaku-perilaku yang memang Rasulullah meridhoi, tidak bertentangan dengan nilai Quran dan nilai-nilai hadis, Bapak Ibu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa ahsanu makila, kita lanjut. Wa amma syar'an, adapun pengertian jual beli ya yang baik, yang masuk, yang cakep menurut syariat, apa yang lebih lengkap? Kalau tadi pengertian hanya secara luhut, kila fi ta'ribihi, dikatakan menurut, ya pengertiannya adalah annahu tamliku ainin maliyatin bi muawadzatin bi idznin syar'iyyin. Ya itu Bapak Ibu bisa dibaca. Annahu, bahwa sesungguhnya B, jual beli Bapak Ibu menurut syariat yang diridhoi oleh Allah, tamliku ainin, memberikan kepemilikan, ya. Kalau bahasa sekarangnya itu adalah
Jadi transaksi tukar menukar yang memberikan konsekuensi kepemilikan. Kita melakukan akad tamliku ainin, saya memberikan keabsahan, memberikan kepemilikan kepada seseorang, tapi kepemilikannya itu adalah ainin maliyatin. Bahasa kerennya itu barang yang berupa harta. Bahasa orang ekonominya ainin maliyatin adalah barang komoditas yang bisa dijual belikan. Sebab ada Bapak Ibu barang yang tidak bisa dijual belikan secara adat ya. Contoh nih, maaf sekali, kita punya ludah kan air itu benda. Apakah ada orang jual beli air? Ada yang jawab, itu Pak Ustadz, Pak Kiai, dukun jual air itu ya, air berkah. Itu bukan jual beli air Bapak Ibu. Kita minta sesuatu, doa, dan airnya didoain, kan begitu. Baik. Jadi tamliku ainin maliyatin, memberikan kepemilikan kepada orang lain, tentunya dengan proses akad gitu ya, transaksi. Tapi barang yang ditransaksikan Ibu Bapak itu berupa harta ya. Berarti kalau bukan sesuatu yang dianggap harta, itu nggak bisa ditransaksikan ya, masuk dalam jual beli. Nah, lanjut Bapak Ibu, memberikan kepemilikan pada harta yang berupa komoditi ya, di muawadhatin. Muawadhah itu maknanya barang yang dijadikan pertukaran, muawadhah, tukar menukar. Bahasa gampangnya ya, kita kan tiap hari punya duit, kita punya duit 5.000 ditukar dengan es 1 bungkus ya kan, kita beli, namanya nuker duit, dapat es umpamanya, dapat makanan, yaitu namanya tamliku ainin maliyatin bi muawadhatin. Berhenti dikit kali ya Bapak Ibu ya, takutnya nggak konsen. Ya, pelan-pelan. Kembali Pak. Terus apalagi selain kita mendapat barang yang dijadikan pertukaran tadi, biiznin syar'iyyin, dengan izin syariat. Maksudnya menurut syariat itu sah, atau menurut syariat itu udah boleh Bapak Ibu. Berarti kan kalau ada tukar menukar barang tetapi tidak mendapat izin oleh syariat, berarti dianggap batal. Kalau barang hasil transaksi yang batal, maka dianggap tidak halal. Kalau barang tidak halal dimakan, ya otomatis haram. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau kita transaksi jual beli dan sebagainya tidak mengikuti hukum syariat, yang ada itu tidak berkah. Karena kita tahunya sah tapi ternyata tidak sah, begitu. Baik, kita baru masuk kepada definisi. Lanjut Ibu Bapak, ulama memberikan definisi lagi dengan bentuk lain. Au tamliku manfaatin mubahatin alat ta'bid bisamanin maliyin, atau memberikan manfaat yang dibolehkan ya dengan model yang abadi atau selama-lamanya ya, tapi dengan harga yang berupa harta. Apa contohnya? Memberikan kepemilikan yang berupa manfaat ya, tapi selama-lamanya. Contohnya Bapak Ibu umpamanya punya sepeda motor atau mobil atau rumah, walaupun rumah itu statusnya tetap milik Bapak Ibu, tapi manfaatnya itu dipakai orang lain, tapi orang lain ngasih ke kita, samanin maliyin, berarti mirip nyewa namanya. Jadi nyewa, sewa menyewa itu ya masih dalam kategori jual beli, tapi bukan jual beli barang, manfaatin mubahatin
menjual manfaat yang dibolehkan, ya, yang tidak dilarang. Fa kharaja bi muawadin al-qardu. Ibu bapak, kalau kita menyisir dari pengertian para ulama tadi, ya, khususnya dalam kitab Fathul Qorib ini yang disampaikan oleh, ya, Syekhina kitab Fathul Qorib, al-qardu, ada transaksi yang bukan bentuknya jual beli, tapi itu juga masuk dalam macam-macamnya muamalah, yaitu al-qardu, utang piutang. Ya, utang piutang itu bukan jual beli. Makanya kalau bapak utangnya 1 juta, biasanya kan kalau yang namanya jual beli kan ada unsur untung bapak ibu, ya. Maaf, bapak ulakan atau beli beras di agen atau di pusat 1 kilo 1 liter namanya. Kalau di sini banyak kan literan, daerah lain ada yang kiloan. 1 liter umpamanya ulakannya itu 8.000. Wajar kalau ibu bapak kemudian menjual ke agen 10.000 per liter, dapat 2.000. Nanti agen jual lagi ke eceran, ya, mungkin 12.000 atau 15.000. Itu kan jual beli, ada untung. Tapi kalau kita ngutangin orang, ngutanginnya 1 juta, yang ngutangin bilang, Pak, tapi baliknya 1.200.000 ya, jual beli begitu, ya. Padahal kan utang, transaksinya, konteksnya bapak ibu. Nah, itu bukan jual beli. Kalau yang namanya utang, ya hutangnya 1 juta, balikinya ya 1 juta. Dapatnya apa Pak? Dapatnya pahala, karena kita nolong. Tapi beda urusan kalau kita yang utang, kita dalam kondisi terlilit, butuh duit banget, gak banyak, cuma 500.000 mamanya bapak ibu, utang ke tetangga kita. Alhamdulillah kita punya tetangga baik, ya, kita butuh 500.000, kita dikasih, janji seminggu tepat waktu. Habis itu yang utang bilang, Pak, ini utang saya sampai 500.000, saya balikin ya. Alhamdulillah, terima kasih. Yang utang ngomong, maaf Pak, karena saya udah ditolong, ini sekedar buat beli bensin, beli rokok, atau buat jajan anak. Dibuka amplopnya berapa? 200.000. Berarti kan jadi 700. Nah, itu gak apa-apa, namanya gak masuk akad. Itu namanya terima kasih begitu, ya. Kita kembali. Jadi kalau kita ngasihnya uang, ya baliknya ya sesuai dengan jumlah uang itu. Namanya qordun, qord. Jadi kirod sama qord hurufnya sama, tapi maknanya beda. Kalau kirodun wazannya fi'alun, maknanya investasi, kita ngasih modal dikelola orang. Tapi kalau qordun itu utang piutang. Nah, utang piutang itu bukan termasuk B, bukan termasuk jual beli bapak ibu. Baik. Wa bi'idnin syar'iyyin. Tadi di dalam pengertian jual beli ada kata-kata tukar menukar barang yang berupa harta komoditi dengan mendapatkan sesuatu, ya, harta lain, manfaat, dengan izin syariat. Ada yang tukar menukar barang tetapi bukan termasuk jual beli atau bukan sesuatu yang diizinin oleh syariat. Wa bi'idnin syar'iyyin ar-riba, yaitu riba bapak ibu. Riba itu kan sama, tukar menukar, tapi nggak dapat izin syariat, makanya bukan termasuk jual beli dan hukumnya memang beda. Kalau jual beli kan ayatnya, ya, jelas perintah jual beli, ya, itu adalah halal, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulu Kanjeng Nabi juga jual beli bapak ibu, ya. Kemudian wadakhala fi manfaatin tamliku hakil bina, dan termasuk tadi dalam definisi, dalam pengertian memberikan kepemilikan manfaat, contohnya seperti memberikan kepemilikan hak bangunan. Ya, kita punya bangunan, kita punya rumah, manfaatnya diberikan kepada orang lain, tapi orang lain membalas sesuatu itu kepada kita, ya, itu nggak apa-apa, hukumnya boleh. Wa kharaja bisamanin al ujratu fil ijarah, bukan termasuk jual beli bapak ibu, adalah saman atau upah
yang berbentuk ya pokoknya imbalan sesuatu yang manfaat, yaitu ujroh di dalam akad ijaroh sewa menyewa. Contohnya begini, bapak menyewa mobil ya, terus apa namanya, mobil itu disewa sehari semalam 400.000 atau 500.000, mungkin nyewa Fortuner atau nyewa mobil yang lain lah ya, buat rekreasi atau yang lain. Kalau sewanya sudah jelas, umpamanya tadi 500.000, yang penting udah siap jalan umpamanya ya, kalau udah dibicarakan bensin dan sebagainya. Tapi kalau di situ ada ujroh atau upah dalam arti kata uang di luar sewaan, itu bukan namanya saman. Makanya yang namanya sewa menyewa itu akadnya bukan jual beli Bapak Ibu, itu lain lagi ya. Hadirin, wa kharaja bisamal ujroh sudah, fa innaha la tusama-samanan, karena yang namanya upah itu bukan namanya saman atau harga jual beli. Kemudian ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Al buyu'u salah satu asya'a, jual beli itu terbagi menjadi 3 macam Bapak Ibu. Berarti ini sudah masuk kategori hukum. Ahaduha, yang pertama, bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin fajaisun. Yang pertama itu adalah menjual beli barang komoditi, barangnya memang terlihat hadir ada, maka itulah yang dibolehkan. Jadi jual beli yang barangnya nyata-nyata ada itu boleh. Idza wujidat asyurutu min kaunil mabi'i tohiron. Jadi macam yang pertama begini Bapak Ibu, jual beli yang hukumnya jaiz atau boleh. Jaiz itu maknanya boleh. Apa syaratnya? Yang pertama, min kaunil mabi'i tohiron. Jadi benda harta komoditi yang kita jual belikan itu suci. Nah, kalau bicara suci, kebalikannya suci, berarti jual beli barang yang najis itu tidak sah. Makanya jual beli anjing tidak boleh Bapak Ibu, karena anjing itu najis. Makanya dalam pandangan agama, jual beli anjing ya bukan jual beli yang disahkan, atau bukan, anjing itu bukan komoditi itu. Terus ada yang bertanya Bapak Ibu, Pak, saya kan butuh anjing, orang kaya ya, atau perkantoran. Anjing itu kan buat ada manfaatnya untuk melacak pencuri mamanya, atau mungkin untuk menjaga keamanan. Bagaimana menurut hukum agama Bu, yang membolehkan bahwa kita ini boleh miara anjing, tapi cara memperolehnya itu halal gitu? Makanya jangan pakai akad jual beli gitu. Akadnya akad yang lain yang dibolehkan agama. Apakah boleh Pak? Boleh. Apa contohnya? Akadnya akad hibah. Berarti kita minta dikasih. Pak, berhubung ente butuh anjing buat keamanan, nih saya kasih. Kan boleh kita dikasih anjing. Ya. Soal nanti najis kan beda lagi, ya kan? Ada juga kan orang Islam yang dalam perkantor itu ada anjing, ya ada, itu di Kopassus belakang ada anjing banyak. Nah, kalau soal nanti hukum najis dan sebagainya, itu kan tentang suci dan tidaknya, ya kan? Tapi bagaimana kita memiliki anjing, padahal anjing kita nggak boleh beli, umpamanya dengan harga 3 juta, jual beli barang najis nggak boleh. Sama nih Pak, kayak kita petani itu kalau di kampung-kampung Pak, di Bogor, di Tangerang ya, itu kan biasanya kalau nanam pisang bisa subur pakainya ya, orang Jawa bilang tai mindil begitu ya. Tai mindil itu tai kambing. Nah, tai kambing itu kan najis Bapak Ibu, padahal kita butuh. Bagaimana kita beli tai kambing 1 truk, ya kan, ditukar dengan uang kita ya mungkin 2 juta mamanya. Akadnya jangan pakai jual beli Bapak Ibu. Maka disinilah Bapak Ibu, Islam itu mudah.
Jangan mudah menghalal jangan mudah oh ini nggak boleh, ini haram, nanti dulu cek dulu bagaimana kasusnya, bagaimana cara menghukumi yang tepat supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain Bapak Ibu. Lah kalau kita pakainya cuma Quran hadis ya kaku, lempengan doang kayak gitu. Nanti lihat orang yang nggak cocok dengan kita serba haram, serba nggak boleh. Islam kok sulit amat sih? Lah kalau Islam sulit, mana ada orang tertarik dengan Islam? Betul apa betul? Maka pelajari fikihnya supaya kita nggak kaku. Ada seorang kiai, seorang ustadz ngajinya hadis melulu umpamanya, nggak pernah belajar fikih. Dalam hadis katanya yang namanya khotib harus plus sama imam gitu kan? Nggak boleh itu. Yang namanya khotib ya plus sekaligus ngimamin gitu kan. Padahal kan tidak Bapak Ibu, memang afdoliyahnya utamanya yang namanya khotib ya plus sekaligus imam, tapi bukan berarti melarang, bukan berarti mengharamkan khotibnya sendiri, imamnya sendiri gitu. Boleh-boleh saja ya, hanya afdolnya. Sekarang kampung kita kan banyak ustadz, banyak kiai. Nah kalau imam plus ustadz, nanti ustadz yang nggak kebagian kasihan dong ya Bapak Ibu ya. Tidak memberikan kesempatan dakwah kepada banyak orang yang punya ilmu Bapak Ibu. Makanya nggak kaku. Emang ada Pak Ustadz? Ada, saya juga pernah dengar. Nggak boleh itu. Yang namanya khotib ya sekaligus imam. Cek fikihnya dulu, fikih sholat Jumat tentang imam dan khotib. Boleh-boleh saja ya, cuman afdolnya yang lebih baik. Kata-kata afdol itu bukan berarti kebalikannya haram. Boleh kan begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya ya, jual beli barang haram nggak boleh. Salah dikit mani Bapak ya. Kemudian muntafa'an bihi, barangnya ada manfaatnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita jual beli barang yang nggak ada manfaatnya, yaitu tidak disahkan oleh agama. Kalau dipakai ya berarti nggak halal. Contoh nanti dalam kitab ada terakhir Bapak Ibu. Contohnya apa? Jual beli semut. Semut itu kan termasuk kategori nggak ada manfaatnya gitu. Jual beli kalajengking, hewan Bapak Ibu, ya kan? Itu nggak boleh. Tapi nanti maaf kalau ada contoh-contoh lama, kemudian ulama sekarang menghukumi boleh ya, mungkin kita koreksi dulu ya Bapak Ibu, karena kan fikih ditulis pada zamannya. Iya Bu, ini yang nulis Fathul Qorib kan abad zaman dulu. Jadi kalau kita menemukan dalam kitab klasik, ternyata dalam contoh terbaru kok hukumnya berubah. Jangan kita salahkan Bapak Ibu. Kenapa? Ijtihad itu berjalan terus Bapak Ibu. Ya, makanya Indonesia membuat MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ngapain tugasnya MUI? Tugasnya MUI, terutama MUI pusat, yang menggodok hukum. Ada persoalan masyarakat, ini kok dalam kitab lama nggak boleh, tapi kan sekarang ini kebutuhan gitu kan. MUI kumpul ulama-ulama bagian fatwa kan, nah cari berbagai dalil itu luas, maka keluarlah yang namanya fatwa MUI. Dipakai silakan, Anda mau pakai fatwa lain ya silakan. Jadi fatwa MUI itu bukan legalitas hukum negara. Kalau hukum negara kan kalau kita ngelanggar dapat sanksi Bapak Ibu. Kita sudah waktunya pajak mobil, ya kan? Ternyata kita telat 1 tahun 2 tahun kena denda, yaitu negara yang memberi keputusan. Ya. Tapi kalau majelis ulama kalau sudah memfatwakan sesuatu, ada masyarakat yang nggak pakai, ya silakan. Pendapat ulama itu bisa terjadi berbeda begitu Bapak Ibu. Tapi negara sudah memfasilitasi. Majelis Ulama Indonesia itu kumpulannya para orang-orang ahli ilmu supaya adil Bapak Ibu, karena di Indonesia ini kan organisasi keislaman banyak. Yang terbesar Nahdlatul Ulama NU. Makanya di MUI kebanyakan pengurusnya 1 NU. Yang kedua Muhammadiyah. Yang ketiga Al-Wasliyah. Yang keempat Al-Irsyad dan lain-lain. Kumpul ada 7 organisasi apa 10 organisasi supaya nggak iri Bapak Ibu. Makanya kan kalau sidang isbat kan kumpul semua.
Ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada Al-Irsyadnya, ada Al-Wasliyahnya. Karena masyarakat kita ini, ya itulah hebatnya ulama-ulama kita di Indonesia. Jadi nggak saklek. Kenapa Indonesia? Walaupun bahasanya beda-beda, sukunya beda-beda, organisasinya bisa beda-beda, tapi tetap utuh. Alhamdulillah, tidak gampang terpancing soal gesekan agama kemudian terjadi perang. Alhamdulillah, karena ulama kita bijak ya di dalam memahami perbedaan. Yang namanya perbedaan jangan dianggap itu permusuhan. Mari kita cari titik temunya. Kalau memang gak ketemu titik temunya, ya saling menghormati Bapak Ibu. Nah hadirin, nah ini kita yang kita kajikan ini hukum apa, kitab klasik, kitabnya ulama dulu kan. Nah kalau nanti ada hukum yang berubah bukan berarti salah, tapi karena zaman berubah, makanya kan mohon maaf Bapak Ibu, kita belajar fikih kenal ada yang namanya usul fikih. Usul fikih itu alat untuk menggodok fikih. Jadi fikih itu ada karena ada usul fikih. Ya, usul fikih itu isinya yang bahas dalil Quran, dalil hadis, cara berijtihad, ya macam-macam lah. Maka lahirlah fikih. Nah fikih ini, kitab ini ditulis pada zaman dulu, sekarang udah berubah, ada ini ada itu, maka kembalilah kepada usul fikih. Nah biasanya kalau bahsul masail kan, kalau Nahdlatul Ulama menetapkan fatwa punya lembaga yang namanya LBM, lembaga bahsul masail, dari tingkat PBNU, PWNU sampai kepada tingkat minimal PCNU. Muhammadiyah punya yang namanya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih adalah majelis lembaga yang dibentuk oleh orang Muhammadiyah untuk membuat sebuah fatwa menurut versinya Muhammadiyah. Gitu Bapak Ibu ya. Nah itu ya turunannya daripada ijtihad. Fikih ditulis pada zaman konteks masa lalu. Kalau sekarang ada perubahan, ya kita kembali, jangan langsung menyalahkan. Nah itulah Bapak Ibu orang Islam yang bijak. Maka kehidupan kalau nggak saling menyalahkan kan enak Bapak Ibu, tentrem ayem, saling menghormati. Betul apa betul? Tuh ya, lanjut. Kemudian makduron ala taslimihi, barang tersebut ketika dalam kondisi dijual belikan itu memang bisa dikuasakan, bisa dikuasai, memang barangnya ada. Apa Bapak Ibu contoh kita jual beli yang barangnya itu ada tapi nggak bisa dikuasai, nggak bisa dimiliki langsung, susah. Contohnya gini, umpama Bapak bilang, Pak ya mentang-mentang tetangganya suka burung, Bapak mau burung ya? Iya. Mau jual? Iya mau jual. Berapa? Ya nggak usah mahal-malah, 2 juta mamanya ya. Mana burungnya? Tuh yang lagi terbang gitu ya. Itu yang lagi terbang Bu, burung lagi terbang dijual Bapak Ibu ya. Nggak boleh itu Bu, artinya nggak boleh syarat Pak. Makanya ulama mengatakan ya makdurun ala taslimihi, bisa dikuasai pada saat penyerahan gitu. Jual burung, burungnya ada di pohon kelapa, wah ini mah nggak beres gitu ya Bapak Ibu ya. Baik selanjutnya, lil aqidi alaihi wilayatun ya. Kemudian si akid, orang yang melakukan transaksi itu juga punya wilayah Bapak Ibu. Wilayah itu maksudnya kalau bahasa kerennya itu otoritas, kewenangan Bapak Ibu. Tadi barangnya ketika mau dijual belikan ada, diterima sama pembeli, siap. Di samping itu apa? Si akid, orang yang menjual itu punya otoritas, punya wilayah, punya kekuasaan atau kewenangan bahwa itu barangnya sendiri. Jangan pinjem motor orang dijual gitu kan. Nah begitu udah transaksi karena buru-buru supaya lakunya berapa? Cukup 2 juta. Yang datang, yang punya datang, ini motor saya gitu kan. Maaf kan nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu ya. Ini motor orang, bukan milik kita. Kita nggak punya otoritas, kita nggak punya kewenangan barang ini, jangan dijual kan begitu. Jadi lah kalau bukan milik kita, ya berarti jual belinya nggak memenuhi syarat. Makanya kalau kita beli pun hati-hati, ini bener-bener barangnya dia apa bukan ya hadirin.
Wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin, dan sudah pasti harus yang namanya jual beli harus ada akad Bapak Ibu. Akad itu ya perkataan, apa contohnya nih, fal awwalu qaulil bai'i awil qaimi maqamahu. Yang pertama ya ini jual beli itu gini Bapak Ibu, Islam itu jauh-jauh sebelumnya sudah ngatur. Ada orang yang menjual, ada orang yang dikuasakan menjual, namanya al-qaimu maqamahu. Kalau al-bai artinya penjual, kalau al-qaim maqamahu orang yang dikuasakan untuk menjual. Contoh, saya ini nggak punya motor, tapi saya diberi amanah, Pak tolong jualkan motor saya ini ya. Berapa Pak harganya? Ya 7 juta saja. Berarti saya al-qaim maqamahu, orang yang mendapat amanat, orang yang mendapat kuasa ya dari yang punya, gitu Bapak Ibu. Nah contohnya begini, orang jual beli dalam kitab dicontohkan bi'tuka wa malaktuka bikada. Ini aku jual motor ini ya sama kamu dengan harga sekian. Jadi aslinya itu ya jual beli ngomong ya, biar sah-sahan kayak agama persis gitu loh Bapak Ibu. Nih ya, saya jual motor ini 10 juta. Oh ya, saya terima. Mudah-mudahan motor ini awet, berkah, banyak manfaatnya. Bi'tuka bikada. Aku jual barang ini dengan harga sekian. Nah sebelumnya silakan tawar menawar dulu. Nah kalau sudah oke harganya, baru baik ya Bu, Pak, nih motor saya jual harga sekian. Siap, saya terima. Terima kasih. Nah lihat contoh yang dikuasakan gimana? Ya contohnya bisa nih Pak, saya mendapat kuasa dari ini, atau udah dianggap harga barang sendiri juga nggak apa-apa, aku jual karena dia sudah mendapat kepercayaan, sama seperti yang punya. Aku jual sekian dengan harga sekian. Nah ucapannya mustari, si pembeli bagaimana? Wasani kakolil mustari awil qaima maqamahu fastoraitu wa malaktu wanah huma wanahwahuma. Ya saya beli, ya saya miliki. Bahasanya macam-macam Bapak Ibu. Baik, saya terima ya, saya beli ya, saya miliki ya. Silakan, itu kalimat-kalimat sepadan. Boleh dijawab, baik saya terima, baik saya beli, boleh, baik saya miliki. Silakan Bapak Ibu. Dan semacamnya bahasa-bahasa yang sama. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian hukum jual beli akan kita lanjutkan esok hari Minggu yang akan datang, Jumat keempat. Mudah-mudahan semua kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang umur, kita bisa ngaji lagi urusan jual beli yang disahkan oleh agama. Selanjutnya saya silakan kepada MC, barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan seputar pengertian, contoh-contoh syarat dalam jual beli. Silakan Bapak Ibu. Falyatafadhol. Ya, baik, ada yang mau bertanya Bapak Ibu silahkan. Kalau nggak ada saya aja yang bertanya ya Bu ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya sekaligus saya mewakili jemaah yang suka jual beli online Bu Ustaz. Oh iya. Entah di Shopee, entah di TikTok, entah di apa aja ya Bu Ustaz. Iya. Sedangkan dijual beli online itu kita belum tahu barangnya apakah asli apakah kagak, apakah sah jual beli kita di online. Terima kasih Bu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep yang mewakili jamaah. Dan pertanyaan ini sebenarnya insya Allah akan secara lengkap kita bahas pada akad salam. Akad salam itu akad pesan memesan. Itu juga macamnya jual beli. Jadi jual beli itu yang hukumnya jaiz, seperti tadi ada barangnya bisa dijual. Ada juga yang tadi akad salam, barangnya belum ada tapi harus memenuhi syarat, itu sah-sah saja. Dan ada jual beli yang haram. Contohnya tadi kayak menjual khamr, menjual anjing, benda-benda najis. Walaupun nanti babnya akan datang, secara sekilas saja Ustadz Asep saya jawab begini. Sebenarnya kalau akad salam itu memang syaratnya itu diantaranya yang pertama, memang barangnya itu enggak ada, tapi minimal
ciri-cirinya itu harus ada. Makanya kalau kita jual di TikTok atau pesan memesan, paling enggak itu orang yang jualan itu memberi kriteria. Kriteria itu contohnya apa? Umpama jual beli TV Bapak Ibu ya, sekian in, mereknya apa gitu kan, diproduksi tahun berapa, begitu. Itu namanya ciri-ciri. Asal ciri-cirinya itu sudah oke, berarti kita udah bisa tahu kan, oh lebarnya sekian in layarnya, mereknya apa, harganya sekian, produksi tahun berapa. Itu namanya ciri-ciri Bapak Ibu. Itu boleh. Cuman yang menjadi khilaf Ustadz Asep ini begini, ada onlinean yang kalau menurut fikih klasik dulu ya, fikih klasik kan syaratnya itu kalau barangnya cacat ini boleh atau harus dikembalikan, yang punya juga nerima begitu. Biasanya kan ada yang diberi tulisan barang yang sudah diterima tidak boleh dikembalikan, padahal secara agama itu tidak boleh. Nanti bahasanya dalam khiyar, ada khiyar majelis, ada khiyar aib. Khiyar aib itu dikasih jarak waktu 3 hari Bapak Ibu, nanti dibahas juga nanti. Ini pertanyaan sudah melampaui batas Ustadz Asep, tapi gak apa-apa ya. Kita beli barang Bu, Ibu beli apa contohnya? Beli kain ya, waktu di toko udah deal-dealan harganya beres, begitu pulang dibuka, loh kok cacat, loh kan gak sesuai dengan apa yang disampaikan. Ibu boleh balik lagi ditukar gitu. Begitu juga di akad salam Ustadz Asep nanti. Nah saya perhatikan begitu, rupa-rupanya sih begini, ketika kita pesan paket ya, ini akad salam itu kalau di dunia modern ya paket begitu ya, jual beli melalui paket Bapak Ibu ya. Nah ada juga yang ketika barangnya cacat ditransfer kembali, dan ada kalanya diganti barang baru, ada kalanya uangnya dikembalikan. Itu setahu saya begitu. Saya memperhatikan anak-anak muda biasanya yang pada pesan paket. Namun maaf, ini saya belum membuka ibaratnya tentang masalah ketika sudah diterima nggak bisa dikembalikan lagi. Kalau hukum asalnya itu nggak boleh kayak begitu. Kalau memang cacat ya boleh dikembalikan, diganti dengan barang baru. Nah kalau tadi yang Ustadz penanya menyampaikan kan barangnya belum ada, iya barangnya belum ada. Ini macam jual beli akad salam, akad pesan. Boleh apa boleh Pak? Boleh, dia dalam agama itu membolehkan, tapi dengan syarat kriteria, ciri-ciri dari al-mabe, barang komoditinya sudah dijelasin. Kalau mama di pasar nih, ibu datang, Bu, saya mau pesen apa ya, beras berapa kintal Bu? 1 kintal. Berasnya beras apa Bu? Mereknya ini. Bobotnya 1 kintal. Harganya sekian. Ya, terus apalagi ciri-ciri yang inti-inti itu boleh Bapak Ibu. Nah baru nanti didatangkan barangnya. Dan kalau di dalam akad salam itu salah satunya harus ada uang muka gitu. Uang muka itu walaupun berapa ada sebagai tanda jadi di dalam akad. Nah insya Allah nanti akan kita bahas pada bab akad salam. Tadi Ustadz Asep pertanyaannya kan barangnya nggak ada, sudah jawab gitu Ustadz ya. Baik, nanti insya Allah akan kita lengkap lagi kriteria-kriteria syarat-syaratnya di bab akad salam. Silakan, mungkin ibu ada yang tanya atau yang lain. Yakwi, Masya Allah ya, syukron. Makasih Bapak Ibu ya. Walaupun udah hampir tengah 7, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Biar benda-benda yang kita pakai, yang kita konsumsi halalan thayyiban, nggak jadi api neraka. Masya Allah. Kan kita kalau makan barang haram, kulit kita jadi api neraka Bapak Ibu. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah akan kita terusin pada kesempatan yang akan datang supaya kita faham ilmu syariat betul ya, sehingga Allah meridhoi kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi
kita hadiah Fatihah khusus untuk Pak Kiai Haji Mae ya, Pak Haji yang masih sakit ya, Haji Ahmad Yunus. Kita doakan semoga beliau sehat, panjang umur. Kita doakan ya, selain Pak Haji Ahmad Yunus, Kiai Ahmad Yunus, kita doakan para jamaah yang hadir maupun yang enggak hadir, yang belum hadir, semoga selalu sehat, berkah, panjang umur, rezekinya gampang, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solihah, hidupnya berkah selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li arzaqina wa li umrina wa barik lana li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahlina wa li jam'iyatina ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa ja'al tafarruqana tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.